Dahulu kala, di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian, hiduplah seorang wanita tua bernama Boksani. Ia sangat mendambakan seorang anak, namun takdir belum memberikannya kebahagiaan itu. Suatu hari, hidup Boksani berubah ketika ia bertemu dengan seorang pedagang yang membawa timun mas. Dari situlah dimulai kisah penuh keberanian dan perjuangan seorang gadis bernama Timun Mas melawan takdirnya. Pada suatu pagi yang sangat cerah, Boksani duduk di depan rumahnya sambil memandangi kebun kecil yang dengan wajah termurung. Kemudian, kedua tetangganya datang menghampiri. Boksani, pagi-pagi begini kok sudah termenung tuh? Ada apa, Mbok? Aku hanya merasa sepi, Mbak. Rumahku sangat sunyi. Andai saja aku mempunyai anak, pasti hidupku lebih berarti. Sabar, Mbok. Mungkin Tuhan punya rencana lain untukmu. Kalau begitu, kami pergi dulu ya, monggo. Monggo, Mbok. Boksani pun kembali duduk termenung. Tiba-tiba, seorang pedagang misterius muncul dari kejauhan, membawa keranjang penuh timun. Timun mas untuk keberuntungan. Timun emas, itu apa? Ini bukan timun biasa, Mbok. Jika kau punya keinginan, akan terwujud. Ya Tuhan, aku ingin sekali punya anak. Jika itu yang kau inginkan, ambillah timun ini. Tapi ingat, ada konsekuensinya. Boksani mengambil timun mas dengan rasa penasaran. Pedagang pergi dengan senyuman misterius. Setelah mendapatkan timun mas, Boksani bergegas ke dapur membawanya. Dengan hati-hati, ia membelah timun itu dengan pisau. Tiba-tiba, seorang bayi perempuan muncul dari dalamnya. Ya Tuhan, ini seorang bayi. Apa aku bermimpi? Ia sangat cantik. Aku akan memberi nama Timun Mas. Waktu pun berlalu, Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik, cerdas, dan penuh kasih sayang. Suatu hari, Boksani dan Timun Mas sedang berbincang di halaman rumah. Bu, kenapa wajahmu sering terlihat sedih? Tidak apa-apa, aku hanya sedang memikirkan sesuatu, nak. Bu, aku ingin membahagiakanmu. Kau telah merawatku dengan sangat baik. Nak, kau adalah kebahagiaan terbesar yang pernah ada di hidupku. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Di pagi yang tenang, suara gemuruh mendadak mengguncang desa itu. Dari kejauhan terlihat sosok raksasa yang tinggi besar dengan langkah-langkahnya yang menghentak tanah. Penduduk desa yang tengah sibuk dengan aktivitas sehari-hari langsung berhamburan ketakutan. Mereka berlari mencari tempat untuk bersembunyi. Namun yang dilakukan raksasa ialah mencari keberadaan Timun Mas. Raksasa itu terus melangkah dengan amarah di matanya, menyapu pandangannya ke seluruh desa. Langkahnya semakin mendekati semua rumah kecil di tepi desa. Rumah milik Boksani. Boksani! Mana? Kau ingat janji yang kau buat ketika menerima Timun Mas tuh? Apa maksudmu? Aku memberimu Timun Mas dan sekarang waktunya aku mengambilnya. Tidak, tolong. Timun Mas masih terlalu kecil dan muda. Beri kami waktu. Baiklah, aku akan kembali saat ia berusia 17 tahun. Tetapi ingat, jika kau mengingkari janji, aku akan mengambilnya sekaligus menghancurkan desa ini. Raksasa pergi meninggalkan Boksani yang menangis ketakutan. Timun Mas mengintip dari balik pintu, mendengar semuanya.
Bu jangan sedih. Aku tidak akan membiarkan raksasa itu mengambilku. Bagaimana caranya, Mak? Biar Aku akan mencari cara. Timunas pergi ke hutan untuk mencari bantuan. Di sana ia bertemu dengan seorang kakek bijak. Anak muda, apa yang membawamu kamu ke hutan ini? Kakek, aku membutuhkan bantuanmu. Raksasa yang jahat akan datang untuk menculikku. Baiklah, aku mengerti. Ambillah benda-benda ajaib ini. Terima kasih, Kek. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Timunas kembali ke rumah dengan benda-benda ajaib itu. Hari yang ditakuti pun tiba. Raksasa kembali ke desa. Kali ini ia lebih mengerikan. Di sisi lain, Timunas sudah bersiap menghadapi raksasa dengan benda-benda ajaibnya. Boksani, mana Timun Mas? Aku di sini. Jika kamu yang menangkapku, kejarlah aku. Kau tidak akan bisa lari dari aku, Timun Mas. Jadilah padamu Timun yang luas. Ini tidak akan menghentikanku. Jadilah ladang bambu yang tajam. Jadilah lautan yang luas. Ini tidak akan menghentikanku. Jadilah lumpur yang sangat panas. Pertarungan yang dahsyat telah terjadi di hutan. Dengan kecerdikannya, Timunas berhasil menggunakan senjata-senjata pemberian sang kakek untuk melawan raksasa. Tanpa raksasa yang mengancam, Timunas segera kembali ke desa. Saat ia mendekati desa, penduduk yang bersembunyi mulai keluar perlahan. Mereka melihat sosok Timunas yang kembali dengan selamat tanpa raksasa di belakangnya. Timunas! Timunas! Raksasa telah dikalahkan. Begitupun dengan Boksani yang sejak tadi cemas menunggu di depan rumah, berlari menghampiri anak yang ia sayangi itu. Ia menangis penuh kebahagiaan, memeluk Timunas erat-erat. Anakku, kau sangat luar biasa. Aku bangga padamu. Kau selamat dan kita semua selamat berkatmu. Ini semua berkat kalian dan doa-doanya. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan bagi Timunas dan Boksani, tetapi juga bagi seluruh desa. Mereka bersyukur kepada sang kakek bijak atas senjata ajaibnya. Seluruh desa merayakan kemenangan mereka dengan pesta sederhana. Hari itu menjadi hari yang tak terlupakan bagi desa kecil itu. Timunas dan Boksani hidup dengan bahagia tanpa gangguan raksasa. Kisah ini mengajarkan kita tentang keberanian, cinta keluarga, dan pentingnya berjuang melawan ketakutan.